Bentang luas yang dulu menjadi pangkuan lahirnya peradaban, kini retak oleh panas yang memecahkan rekor. Sungai yang menyusut dan danau yang menghilang dari peta. Tanah yang pernah subur ini kini tercekik oleh krisis air yang kian dalam. Di Iran, Presiden memberi peringatan yang mengguncang jika dalam waktu dekat tidak turun hujan. Kita mungkin harus mengevakuasi Teheran. Bendungan hampir kosong, air tanah ambruk, dan negeri itu berada di ambang kekeringan terburuk dalam sejarahnya. Di Irak, air Tigris dan Eufrat bahkan tak mencapai separuh dari volume masa lalu. Pertanian sekarat dan warga Basra terpaksa meneguk air asin untuk bertahan hidup. Di Suriah, setelah lebih dari 1 dekade perang, kekeringan memperparah krisis pangan. Ladang yang pernah melahirkan panen, kini hanya menjadi padang debu. Di Turki, surutnya air tanah di dataran Konya melahirkan lubang-lubang raksasa. Sementara Istanbul dan Izmir bergerak semakin dekat menuju kondisi kekurangan air. Yordania kini menjadi salah satu negara dengan ketersediaan air per kapita paling rendah di dunia. Dan di Yaman, air telah menjadi komoditas yang lebih bernilai daripada minyak. Namun di tengah bencana regional ini, ada satu negara yang terlihat hampir kebal. Seakan memiliki sumber air tak berujung, ia mengubah air laut menjadi air minum, mendaur ulang limbah domestik, dan memaksimalkan setiap tetes hingga bernilai. Saat pertanian runtuh di berbagai penjuru Timur Tengah, negara ini justru bercocok tanam di tengah gurun dan melakukannya dengan efisiensi yang membuatnya menjadi salah satu pemimpin inovasi pertanian dunia. Negara itu adalah Israel. Hingga 80% air minum Israel kini berasal dari desalinasi air laut Mediterania. Sebagian besar sisanya berasal dari air limbah yang didaur ulang. Hampir 94% air limbah dikumpulkan dan diolah, dan 87% kebutuhan air untuk pertanian berasal dari hasil daur ulang. Angka tertinggi di dunia. Dengan itu, Israel menjadi salah satu dari sedikit negara gurun yang benar-benar mandiri dalam air minum dan pangan. Bagaimana mereka mencapainya? Setengah wilayah Israel beriklim semi kering dan bagian selatannya adalah gurun. Curah hujan pun timpang, sekitar 800 mm di utara, 400 mm di pedalaman timur, dan hanya 20 mm di selatan. Secara historis, Israel bergantung pada Danau Galilea dan sedikit air tanah. Namun pertumbuhan penduduk, ekspansi pertanian, dan siklus kekeringan regional membuat sumber air tawar berada pada titik kritis di akhir abad ke-20. Pada titik itu, desalinasi bukan lagi pilihan ramah lingkungan, tetapi menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan negara dan keamanannya. Pencarian solusi dimulai sejak 1960-an, ketika Alexander Zerkin, ahli kimia dan penemu, merintis teknologi desalinasi melalui metode pembekuan air laut. Metode itu belum efisien, tetapi menjadi fondasi dan simbol tekad nasional. Zarchin kemudian mendirikan ide teknologis pada 1965, yang kelak tumbuh menjadi salah satu pemimpin teknologi desalinasi global. Segalanya berubah ketika teknologi reverse osmosis berkembang. Proses ini memaksa air laut melewati membran semi-permeable di bawah tekanan tinggi, menyaring garam dan kotoran. Israel menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi ini dalam skala besar. Pabrik desalinasi pertama didirikan di Eilat pada ke-1997, kecil namun penuh harapan. Pada 2002, setelah kekeringan semakin parah, pemerintah memberi lampu hijau untuk pembangunan pabrik-pabrik raksasa di sepanjang pantai Mediterania. Targetnya ambisius. 305 juta meter kubik per tahun pada 2010 dan 500 juta meter kubik pada ke-2015. Eskalon 2005 dan Hadera 2009 mempercepat lonjakan kapasitas. Pada 2008, total kapasitas aktif mencapai 130 juta meter kubik per tahun. Di saat yang sama, kampanye konservasi air diluncurkan secara masif. Tahun 2012, Ashkelon memproduksi 15.000 sampai 16.000 meter kubik air per jam, sekitar 15% dari kebutuhan nasional. Kemudian pada 2013, pabrik Sorek dibuka, salah satu fasilitas reverse osmosis terbesar di dunia dengan produksi 234 juta meter kubik per tahun. Hari ini, Israel mengubah sekitar 2 juta meter kubik air laut menjadi air tawar setiap hari. Sebagian besar dialirkan ke kota-kota, sisanya untuk pertanian. Dan tekanan terhadap Danau Galilea pun turun drastis
dari 513 juta meter kubik per tahun 2001 sampai 2002 menjadi hanya 25 juta meter kubik 2018 sampai 2019. Pada 2023, Israel mengaktifkan sistem Reverse National Water Carrier yang memungkinkan kelebihan air hasil desalinasi dipompa kembali ke Danau Galilea. Danau itu berfungsi sebagai bank air nasional, cadangan raksasa yang stabil, biaya yang harus dibayar. Pembebasan dari krisis air tentu tidak murah. Askelon menelan biaya sekitar 250 juta dolar, Hadra 425 juta dolar, dan Sorek 450 juta dolar. Sorek 2 bahkan diproyeksikan melampaui 500 juta dolar. Jaringan pipa utama dibangun untuk menyalurkan air bersih dari pantai ke kota-kota di pedalaman dengan investasi sekitar 500 juta dolar. Meski mahal, biaya produksi air desalinasi Israel termasuk yang paling efisien, sekitar 0,54 dolar per meter kubik, dibandingkan air tawar alami yang sekitar 0,1 dolar per meter kubik. Di banyak negara, biaya desalinasi bisa mencapai 1 dolar hingga lebih dari 3 dolar per meter kubik. Daur ulang air limbah. Israel adalah pemimpin dunia dalam daur ulang air. Menurut OECD, 94% air limbah dikumpulkan dan diolah. Lebih dari 87% digunakan kembali terutama untuk irigasi. Instalasi Shafdan dekat Tel Aviv mengolah sekitar 370 juta liter limbah per hari, kemudian menyalurkannya ke ladang-ladang di Gurun Negev. Aturan ketat sejak 2010 memastikan bahwa air daur ulang aman bagi pertanian. Dengan batasan salinitas dan kandungan logam berat, dengan limpahan air daur ulang dan desalinasi, wajah pertanian Israel berubah total. Negara ini memenuhi sebagian besar kebutuhan pangannya dari produksi lokal, dengan hasil tinggi meski berada di iklim padang pasir. Karena irigasi menggunakan air limbah terolah, cadangan air tawar fokus digunakan untuk konsumsi manusia. Kesimpulan, pengalaman Israel menunjukkan bahwa dalam krisis air besar, inovasi bukan sekadar keuntungan tetapi penyelaman. Membangun fasilitas raksasa untuk mengubah air laut menjadi air minum, memberi jalan keluar bagi wilayah-wilayah tandus. Di Timur Tengah yang kian kering, masa depan hanya bisa diperoleh melalui teknologi, investasi, dan keberanian untuk berinovasi. Air bukan lagi sekadar sumber daya alam, melainkan penentu ketahanan negara. Dan revolusi desalinasi Israel membuktikan, bahkan lautan bisa menjadi sumber kehidupan sebuah bangsa. Kini Israel menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang surplus air. Dengan ketersediaan air untuk irigasi, membuat lahan pertanian Israel menjadi sangat produktif. Salah satu teknologi irigasi tetes yang dikembangkan Israel membuat hasil panen mereka melimpah. Bayangkan negara di gurun tandus menjadi salah satu eksportir buah dan sayur terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya.